Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Ya baik, selamat datang kembali di webinar Didimex. Webinar ini merupakan salah satu terobosan Didimex untuk semakin memperluas edukasi terkait trading forex. Nah, eh, perkenalkan saya Fani dari Didimex Makassar yang hari ini akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Webinar hari ini akan berfokus pada topik strategi forex anti gagal. Bapak Ibu sekalian pasti banyak yang penasaran bagaimana sih cara agar kita terhindar atau strategi apa yang digunakan agar kita terhindar dari kegagalan dalam dunia forex. Untuk topik webinar kali ini akan dibawakan oleh dua mentor-mentor handal kita dari Didimex. Yang pertama ada Mas Tidina dari sebagai Global Market Analyst Didimex serta Master Randi sebagai Global Market Analyst Didimex. Selamat malam Ibu Dina. Malam. Selamat malam Mas Randi. Selamat malam. Ya, apa kabar hari ini Bapak dan Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk peserta-pesertanya semua sudah siap ya untuk menerima materi hari ini? Selamat malam Pak Akmal. Ada sudah beberapa ya di sini yang hadir dalam webinar kita. Ada Ibu Dewi, Destrada, Fitri, Rahmat, Hans, Henry, Jeff, Pak Nurdin, serta Pak Yusuf. Selamat malam semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi yang pertama. Kita masuk pada pemateri kita yang pertama, yaitu Mas Tidina. Untuk Mas Tidina, saya persilahkan. Baik, Bu Silvani, terima kasih atas waktunya. Ini saya share screen dulu kali ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat bergabung di webinar pada malam hari ini. Spesial hari ini kita bahas tentang strategi trading forex anti gagal gitu kan. Udah kayak kue gitu kan anti gagal nih. Tapi tentunya bakalan menarik banget, makanya disimak baik-baik nanti sama saya dan sama Pak Randi ya untuk materinya. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom Q&A, nanti kita bahas bareng-bareng kayak gitu. Oke, materi saya hari ini itu trading anti gagal untuk trader pemula. Jadi banyak orang yang melakukan trading forex itu dengan harapan mendapatkan untung dalam jumlah yang besar kayak gitu kan ya. Memang kita kalau misalkan mau bisnis ya pasti mengharapkan keuntungan yang besar kayak gitu kan ya. Mau bisnis apapun itu termasuk trading forex gitu. Anggapan itu tuh sebenarnya nggak salah juga gitu karena dalam trading forex itu memang bisa menghasilkan profit yang tinggi juga. Tapi yang perlu kita ingat bahwa dalam trading forex itu resikonya atau ruginya itu juga sama tingginya gitu loh. Trading forex itu high risk dan high return. Tapi gimana caranya supaya low risk high return? Ya kita juga harus belajar dan mempelajari ilmunya kayak gitu. Nah, namun tentu saja harus dengan strategi yang baik dan tepat untuk bisa mendapatkan hasil trading forex profit yang tinggi kayak gitu. Nah, kebanyakan trader pemula itu memasuki pasar forex itu tanpa mengetahui resiko yang sebenarnya mereka hadapi kayak gitu kan. Eh, Banyak orang yang yang masuk ke pasar itu ya beranggapan bahwa trading forex itu wah bisnis yang skema cepat kaya gitu loh, bisnis yang profitnya itu cepat. Memang betul gitu kan, tapi resikonya pun sama sebanding kayak gitu. Jadi kita harus selalu ingat bahwa yang namanya trading forex itu adalah bisnis yang mana untung dan rugi juga
seimbang kayak gitu, yang mana ada untung dan juga ada rugi, sama seperti bisnis yang lainnya juga kayak gitu kan. Bisnis konvensional pun sama, ada apa ada untung dan juga ada ruginya kayak gitu. Begitupun sama di trading forex, ada untung dan juga ada ruginya. Tapi bagaimana caranya supaya resiko mendapatkan kerugiannya itu bisa terminimalisir kayak gitu. Nah, itu kita harus mempelajari ilmunya tentu saja kayak gitu. Nah, lalu ada tips-tips bagaimana cara trading anti gagal kayak gitu. Yang pertama itu tentukan risk dan rewardnya. Jadi kita itu harus menentukan risk dan reward secara realistis kayak gitu kan. Yang namanya trading forex pergerakannya itu sangat volatil, sangat cepat gitu kan ya naik turunnya. Dalam setiap transaksi kita tidak hanya siap dengan profit yang akan didapat aja gitu. Jadi setiap kita mau transaksi trading forex itu kita tuh jangan siap dengan wah aku mau dapat profit nih, enggak, tapi kita juga harus siap dengan resiko yang akan terjadi gitu. Kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan analisa kayak gitu. Jadi setiap trading itu kan memiliki kondisi yang berbeda-beda kayak gitu. Dan membutuhkan strategi yang berbeda pula kayak gitu. Jadi strategi dengan tingkat kemenangan yang tinggi itu belum menjamin keuntungan yang pasti. Jadi dalam trading forex itu keuntungan itu nggak pasti kayak gitu. Sama lah sama kayak kita dagang konvensional. Contoh kita dagang misal jual apa ya? Jual es kayak gitu kan ya, jual es mambo misalkan. Memang kita bakalan tahu nih hari ini bakalan laku semua, enggak kan? Bisa jadi misalkan nggak laku karena hujan kayak gitu kan ya. Nah jadi sama lah seperti trading forex kita sudah menganalisa, tapi kan kita nggak tahu nih harga kedepannya itu akan bagaimana kayak gitu kan ya. Eh, Belum tentu juga dan belum menjamin juga keuntungan yang pasti kayak gitu. Jadi kita juga harus selalu siap dengan resiko yang akan terjadi juga kayak gitu. Jadi kita harus memperhatikan rasio risk dan reward yang realistis dalam setiap tradingnya kayak gitu. Jadi misal nih kita mau menentukan risk dan rewardnya, misalkan 1:3 kayak gitu itu bisa kayak gitu kan, atau misalkan 1:1 atau misalkan 1:2 itu bisa, asalkan realistis, jangan sampai apa namanya saya pengen dapat kerugiannya sekecil mungkin tapi rewardnya sebanyak mungkin, bisa saja, tapi eh, takutnya eh, kan yang namanya trading forex itu kan volatil ya. Misalkan kalau misalkan sesuai terus dengan analisa kita ya it's okay gitu, tapi kalau ternyata nggak sesuai gitu kan malah balik minus lagi kayak gitu kan, itu jadinya nyesek gitu kan ya, sakit nggak berdarah itu kayak gitu aja. Jadi itu harus diperhatikan risk dan rewardnya juga kayak gitu. Nah, lalu tips yang kedua itu selalu pasangin SL dan TP. Nah, ini paling penting dalam setiap transaksi. SL itu apa sih? SL itu adalah stop loss ya, atau batasan kerugian. Dan juga ada TP itu adalah take profit atau batasan keuntungan. Kenapa harus dibatasi? Kok kalau rugi oke lah dibatasi, tapi kok kalau profit harus dibatasi juga kayak gitu kan ya. Nah, balik lagi karena trading forex itu volatilitasnya itu sangat tinggi kayak gitu kan. Dia naik turunnya bisa jadi cepat kayak gitu kan ya. Kalau misalkan sesuai dengan analisa kita terus, tapi kalau misalkan enggak balik minus lagi, kita kan rugi kayak gitu kan. Makanya kenapa kita harus selalu batasi dengan memasang SL dan TP kayak gitu. Sebagai bagian dari pengaturan resiko, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menentukan take profit dan stop loss yang tepat. Gitu. Pada dasarnya, kedua hal ini tuh bertujuan untuk memperingatkan kalau misalkan tren harga atau misalkan analisa kita tuh sudah tidak sesuai lagi, dan takutnya jika diteruskan akan menghasilkan kerugian yang sangat besar. Nah, ini makanya kenapa kita harus wajib memakai stop loss. Kalaupun misalkan tidak menggunakan stop loss, Bapak Ibu harus siap untuk cut loss ya. Kita harus siap untuk rugi di mana misalkan agar resikonya
tidak terlalu besar dan kita bisa recovery lagi besoknya gitu kan ya, daripada kita biarkan akhirnya nanti malah apa namanya eh, rugi dan apa bangkrut gitu kan ya, atau dalam bahasa forex-nya itu margin call kayak gitu. Nah kalau margin call besoknya kita nggak bisa trading lagi kecuali harus stop up gitu kan ya. Nah kayak gitu. Jadi apa namanya stop loss itu wajib diterapkan ya, apalagi untuk trading apa sorry trader pemula kayak gitu. Nah apa namanya wajib diingat bahwa ketika kita membuka posisi itu, maka kita itu berada dalam resiko kayak gitu. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa dalam trading itu ada untung, ada rugi. Jadi harus siap untuk profit, harus siap juga untuk dapat kerugiannya gitu. Makanya selalu pasangin SL dan TP gitu kan ya, agar ketika analisa kita tidak sesuai ya kita sudah terbatasi gitu loh untuk stop loss-nya. Besok kita bisa trading lagi gitu kan untuk bisa recovery loss yang tadi kayak gitu. Nah, itu apa namanya salah satu cara kita untuk apa namanya trading dengan baik gitu. Sebenarnya kalau kalau loss itu sudah wajar ya. Trader pemula ataupun sudah pro sekalipun itu pasti ada loss-nya gitu kan ya. Ada loss-nya. Jadi stop loss atau loss itu juga hal yang wajar kayak gitu kan dalam trading forex. Makanya jangan sampai teman-teman berpikiran bahwa wah trading forex profit terus, enggak juga kayak gitu kan ya, ada saatnya kita mendapatkan kerugian kayak gitu, tapi kita lihatnya itu dari akumulasi trading. Misal dari 10 kali transaksi nih kita tiganya loss nih, tapi kan ketutup dengan 7 yang profitnya, jadi akumulasinya kita masih profit kayak gitu. Ya, jadi take profit dan stop loss itu dibutuhkan agar secara otomatis menutup posisi kita ya. Jadi itu nggak harus kita manual close gitu kan, nih kita udah otomatis gitu. MT5 itu udah secanggih itu kasih kita fasilitas atau fitur SL dan TP kayak gitu kan ya. Jadi kita walaupun misalkan apa namanya nggak mantau nih kita udah aman kayak gitu. Pasang SL dan TP udah open posisi, pasangin TPSL, udah tinggalin. Kita nggak harus tiap saat mantauin terus yang namanya chart kayak gitu karena itu pusing, kayak gitu kan ya, itu pusing dan mengganggu. Kita nggak bisa apa aktivitas yang lainnya juga. Nah itu harus dihindari. Makanya banyak juga trader-trader pemula bilang bahwa trading tuh ribet katanya, harus harus mantau terus setiap saat, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya, mau mau makan aja nggak bisa karena harus liatin chart mulu. Nah itu salah gitu kan, itu strateginya salah kayak gitu. Yang namanya trading forex itu mudah sekali, jangan diperibet gitu kan ya, jangan ribet-ribet. Udah kita analisa, open posisi, pasangin SL, TP, udah tinggalin gitu kan, tinggalin ya udah, nanti ketika kita lihat lagi oh udah TP kayak gitu kan ya, alhamdulillah. Kalau misalkan oh kena SL ya udah nggak apa-apa, nanti besok kita recovery lagi kayak gitu. Itu semudah itu, sesimpel itu, jadi jangan dibikin ribet kayak gitu kan ya. Malam nggak usah kita mantau-mantau terus gitu kan ya. Banyak juga trader-trader pemula yang aduh saya nggak mau trading tuh begadang mulu kayak gitu kan ya. Nggak juga kayak gitu kan. Trading forex itu 24 jam dari Senin sampai Jumat kayak gitu kan ya. Kalau misalkan kita nggak mau trading, nggak mau begadang, ya udah tradingnya siang aja gitu kan ya, siang dari pagi sampai sore aja udah kayak gitu. Malamnya udah profit, udah mencapai apa? Udah mencapai target harian kita ya udah stop, tutup apa MT5-nya kayak gitu. Jadi tradingnya happy, tradingnya enjoy, tradingnya seneng gitu karena apa namanya target hariannya sudah tercapai. Kalau misalkan loss ya udah nggak apa-apa. Kita tutup MT5-nya, healing dulu, baru besoknya kita trading lagi untuk recovery kayak gitu. Jadi apa namanya tradingnya eh, selalu baik gitu kan, selalu dengan dalam kondisi yang baik kayak gitu untuk mendapatkan hasil yang baik pula kayak gitu. Lalu tips yang terakhir itu adalah modal. Nah, ini modal juga menentukan kesuksesan kita dalam trading gitu kan. Nah, ketakutan para trader tuh yang
Maksudnya yang mau terjun ke dalam trading itu biasanya, aku nggak mau deh trading karena modalnya takut hilang semua, misalkan kayak gitu. Nah itu takut itu tuh salah besar ya. Jadi kehilangan seluruh uang dalam trading itu apa namanya bisa menjadi beban psikologis ya bagi trader trader baik trader profesional maupun pemula. Jadi yang namanya trading forex itu bukan semua modal kita itu di apa namanya ditransaksikan gitu loh. Nggak kita modal semua tuh langsung kita transaksikan untuk trading, enggak. Tapi hanya beberapa persennya aja. Sisanya itu untuk apa? Untuk ketahanan akun kayak gitu. Jadi misalkan modal ideal $10.000, itu enggak $10.000 itu kita resikokan untuk trading, enggak. Tapi hanya beberapa persennya aja. Sisanya untuk apa? Ketahanan akun. Misal nih kita open posisi buy. Ternyata harganya eh, apa turun dulu nih gitu kan, sebelum dia naik dia turun dulu kayak gitu kan. Eh, Kalau misalkan modal kita ideal dengan lot yang ideal pula, ya udah nanti di bawah kita buy lagi gitu kan, kita melakukan transaksi beli lagi. Kalau misalkan modalnya nggak ideal, ya udah loss ketika harganya turun, kita kena stop loss kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan modal kita ideal, kita bisa apa namanya open posisi lagi. Kita bisa open posisi lagi buy. Alhasil ketika analisa kita sesuai, kita mendapatkan keuntungan yang double kayak gitu kan. Keuntungan yang double atau double cuan kayak gitu kan ya. Jadi eh, itu lebih enak lagi modal itu. Jadi nggak semuanya kita golangkan untuk transaksi, nggak kayak gitu. Ibaratnya ya sama aja kayak bisnis konvensional. Ketika kita rugi nih hari ini, contoh jualan apa es mambo misalkan ya, hari ini nggak laku nih, gitu kan ya. Tapi kan besoknya masih jualan lagi karena masih ada modal cadangan kayak gitu kan ya. Nah, sama kayak di trading forex pun seperti itu gitu. Jadi, nah ada yang harus diperhatikan juga bahwa yang namanya trading forex itu disarankan menggunakan dana dingin kayak gitu kan, jangan dana pinjaman atau dana untuk kebutuhan inti kita karena itu juga akan mempengaruhi psikologis trading gitu kan, baik mau itu pemula ataupun trader profesional gitu kan ya, itu bakalan jadi apa namanya psikologis trading kalau misalkan itu uang panas kayak gitu kan. Jadi kita bakalan terus-terusan gak nyaman dalam tradingnya. Misal hari ini nggak open posisi karena belum open posisi karena apa namanya belum ada momen kayak gitu kan ya, belum ada momen karena kita belum open posisi, kita jadinya aduh maksain gitu loh, maksain untuk trading karena kita belum mencapai target gitu kan ya, karena nanti harus bayar pinjaman kayak gitu kan ya, bayar cicilan pinjaman, bayar angsuran dan sebagainya. Nah itu bakalan mengganggu psikologis trading kita, mengganggu dalam ketika kita mau menganalisa gitu kan. Jadi disarankan menggunakan modal yang dingin kayak gitu. Jadi pengalaman buruk kita dalam trading itu juga bukan berarti bahwa kita itu nggak pandai gitu kan ya, nggak kompeten dalam trading forex, enggak. Tapi itu tuh bisa menjadi pelajaran kita supaya trading berikutnya tuh lebih baik lagi kayak gitu. Makanya trader pemula disarankan ya ketika transaksi itu apa namanya membuat jurnal trading ya, membuat jurnal trading kapan kita buy, kapan kita sell, kenapa kita buy, kenapa kita sell. Nah, itu kita report di situ di jurnal trading kita gitu kan. Misalkan nih, oh ini profit, kenapa bisa profit? Oh ini loss, kenapa bisa loss kayak gitu kan ya. Jadi ketika next trading selanjutnya kita udah tahu dan strategi apa yang akan kita gunakan kayak gitu kan, karena merunut dari apa jurnal trading kita sebelumnya kayak gitu. Jadi semakin hari nanti tradingnya juga semakin baik gitu. Jadi ketahuilah bahwa posisi dan ketahanan modal kita dalam trading apa namanya sehingga dapat bertindak secara realistis seperti itu.
Ya, perlu digarisbawahi, ini ada quotes ya. Perlu digarisbawahi bahwa dalam trading tidak ada destinasi akhir yang seharusnya dicapai sehingga kita harus selalu berkembang seiring berjalannya waktu dan mengikuti tren yang ada gitu ya. Nah, dari saya sampai sini untuk materi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Silakan nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya di kolom Q&A nanti kita bahas. Oke? Balik lagi ke Bu Silvani. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina, materinya keren banget. Nah, tadi saya bisa review ya, Mas Dina, beberapa poin-poin penting dari penyampaiannya tadi. Jadi bahwa di bisnis trading ini perlu kita garis bawahi bahwa bisnis ini merupakan high risk dan high return. Nah, kadangkala trader pemula itu masuk market tanpa edukasi terlebih dahulu. Nah, itu yang bisa membuat kita mengalami kerugian yang bahkan membuat modal kita bahkan habis. Nah, beberapa poin tips yang tadi diberikan Mas Dina. Yang pertama itu kita harus menentukan risk and reward rasionya. Jadi kita harus menentukan risk dan reward yang realistis. Nah, yang kedua, selalu pasang stop loss dan taking profit. Nah, kadang tuh Mas Dina, banyak kadang trader-trader itu sukanya pasang taking profit, tapi nggak pasang stop loss. Gitu. Nah, itu juga jadi suatu kesalahan yang membuat kita kadang gagal. Bukan kadang sih, malah lebih seringnya gagal. Gitu. Yang ketiga itu modal ideal. Nah, yang paling penting juga dengan dana dingin agar tidak mengganggu psikologis trading yang berakibat pada terganggunya analisa. Dan yang poin terakhir itu untuk pemula dan trader-trader profesional sebaiknya membuat jurnal trading sehingga bisa kita mereview kenapa sih kemarin kita bisa untung dan bisa loss sehingga kita bisa memperbaiki atau menemukan strategi yang tepat untuk trading kita. Terima kasih Mas Dina. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti kita akan recap semua itu di akhir sesi setelah materi yang kedua dari Master Randi. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung ketik di kolom chat. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab setelah materi yang selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya akan dibawakan oleh Master Randi, yang juga merupakan dari DDMax Makassar, sama seperti saya. Nah, untuk Master Randi, silakan untuk Master Randi. Oke. Nah, terima kasih Bu Fani. Iya, silakan. Oke. Izin saya dulu ya. Ya, sesuai dengan tema malam kita pada malam hari ini, yaitu tentang strategi trading forex anti gagal. Sebenarnya sudah dibahas semua sih tentang strategi ini sama Ibu Dina, cuman saya hanya sedikit menambahkan ya. Nah, di sini ada 3 strategi trading profitable bagi pemula. Nah, kebanyakan bagi pemula itu melakukan transaksi yang menggunakan metode-metode yang tanpa adanya strategi kayak gitu. Jadi pada saat dia melakukan transaksi langsung masuk market, dia tidak tahu tuh ngapain di market. Jadi pada saat masuk dia sudah on position, pada akhirnya rugi. Kenapa seperti itu? Karena tanpa adanya strategi. Nah, di sini saya akan membagikan 3 strategi. Yang pertama yaitu tentang trading plan. Nah, trading plan ini sangat penting untuk kita melakukan transaksi trading. Kenapa? Karena trading plan merupakan rencana bertransaksi dalam instrumen forex. Nah, trading plan ini sangat sederhana, berupa strategi dan hal-hal yang akan dilakukan selama melakukan trading. Nah, untuk di trading plan ini saya ada metode untuk teman-teman yang bagi pemula untuk membuat trading plan. Sebenarnya sudah dijelaskan sih tadi sama Ibu Dina, cuman mungkin barangkali saya hanya menambahkan sedikit saja dari poin-poin pentingnya. Yang pertama itu tetap tentang dengan risk dan reward. Jadi sebelum kita memulai, kita harus menetapkan dulu risk and reward-nya kayak gitu. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu di basic. Nah, rasio yang saya anjurkan untuk bagi pemula itu dibagi di rasio 1:1. Nah, contoh kalau misalnya di tradingnya di currency atau cross currency juga bisa
gold juga bisa, itu kita pakai yang 50 pips dulu. Jadi base-nya 50 pips, kemudian reward-nya 50 pips. Nah, selama itu kita selama di awal itu sebagai di basic kita menetapkan risk and reward ini dulu sebelum melanjutkan tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi anggaplah kita selama 1 bulan kita tradingnya di awal tetap menggunakan rasio dengan 1:1 kayak gitu. Nah, untuk tahap yang kedua ada intermediates. Nah, di tahap intermediates ini kita punya rasio 1:2. Nah, contoh, risk-nya itu 50 pips, reward-nya yang 100 pips. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini untuk meningkatkan kita punya risk perkembangan transaksi kayak gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita masih 1:1, setelah itu kita menggunakan rasio yang 1:2. Nah, pada akhirnya kalau kita sudah bisa bertransaksi dengan baik dan benar, kita akan masuk ke tahap advance, di mana di tahap advance ini tergantung teman-teman mau transaksinya seperti apa, mau rasionya itu dilanjutkan seperti apa, mau transaksinya menggunakan 100 pips, kemudian atau di atasnya, itu bebas. Jadi kalau misalnya kita tetap menggunakan risk management, tapi kalau kita sudah advance, kita akan selalu memperhatikan kita punya risk yang pastinya. Nah, yang kedua adalah trading plan yang kedua yaitu menggunakan money management. Money management ini penting apabila kita bertransaksi di forex. Kenapa? Di forex ini transaksi dalam 1 hari itu sekitar 5,6 triliun US dollar per harinya. Ya, jadi transaksinya itu sangat besar. Jadi kita harus menggunakan money management yang dalam hal ini kita menggunakan equity kita itu antara 2-5%. Nah, agar pada saat kita menggunakan bertransaksi itu modal kita bisa kita batasi begitu. Jadi kalau misalnya risknya sudah sampai 2%, ya udah kita tahan dulu, jangan langsung transaksi. Kita udah risknya kena di 2%, apakah kita harus lanjut? Jangan dulu, kita tahan dulu. Seperti yang Ibu Dina bilang tadi, itu kita masih bisa transaksi besoknya. Kita healing dulu hari ini, besok baru bertransaksi lagi. Nah, money management ini salah satu contohnya itu jika kita menggunakan equity 10.000, kita berada di 2-5 juta per hari. Jadi kalau misalnya kita sudah terkena risiko 2 juta, ya udah sampai di situ aja dulu. Jadi kalau misalnya kita mau transaksi lagi, kita bisa transaksi besok. Kenapa? Karena dalam bisnis itu memang kita hitungannya 1 bulan. Kayak gitu. Jangan terlalu terburu-buru bahwa kalau misalnya kita hari ini min 2% atau minus 2 juta atau minus 5 juta, wah harus dikembalikan ini. Tidak bisa. Kita harus mengelola kita punya keuangan di market. Nah, yang kedua adalah analisis teknikal. Ini adalah tips yang kedua, di mana untuk bagi pemula jangan dulu masuk ke analisis seperti fundamental, sentimen pasar, karena itu akan mempengaruhi kita punya psikologi. Kenapa? Karena kadang suatu berita itu keluar tidak sesuai dengan yang dampaknya. Kenapa? Karena pada saat ada berita, bukan hanya berita yang fundamental yang menggerakkan market, tapi ada juga spekulan, suri, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, jadi untuk pemula, lebih baiknya basicnya itu di analisis teknikal dulu. Kenapa? Karena analisis teknikal ini itu lebih mudah kita pelajari. Kita hanya mempelajari berdasarkan histori transaksi pergerakan harga yang sebelumnya. Di mana analisis teknikal ini itu lebih kenal dengan istilah analisis teknikal atau suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau. Jadi data pasar yang sebelumnya kita yang bergerak kita analisis, terutama pergerakan harga pada volume. Nah, untuk membuat analisa, saya memberikan saran itu dengan menggunakan indikator forex dulu. Jadi indikator forex ini ada banyak di MT5, terutama di MetaTrader 5, kita sudah menyediakan MT5 sudah menyediakan berbagai indikator yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita tidak hanya menggunakan, kita juga harus menguji, teman-teman. Jadi
setiap kita memilih indikator itu kita harus menguji indikator ini bisa profitabel minimal 70% ke atas, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita membuka sebuah indikator, kita uji dulu. Kita uji 20 kali transaksi, 100 kali transaksi, baru kita gunakan di akun real. Kan juga di Dimex itu menyediakan akun demo. Kita bisa belajar dulu dari akun demo. Kemudian kita tingkatkan kita punya analisa sampai minimal dia 70% ke atas histori transaksinya, kayak gitu. Nah, dalam kita membuat analisa indikator ini, kita bisa menguji itu dalam 1 bulan ke depan dulu. Nah, salah satu indikator yang bisa kita gunakan yaitu ada indikator tren. Nah, indikator tren ini ada macam-macam. Kenapa? Karena indikator tren follow trend ini adalah suatu alat teknis yang bisa digunakan untuk mengukur dan arah dan kekuatan tren. Ya, salah satunya mungkin kita menggunakan moving average, kemudian juga indikator seperti Bollinger Band, kemudian volume transaksi yang seperti MACD itu juga bisa menentukan kita punya pergerakan tren. Nah, kita yang kedua itu ada indikator osilator. Indikator osilator ini lebih ke tingkat jenuh beli dan jenuh jual. Jadi dalam kondisi ini kita akan menentukan titik-titik kondisi overbought atau jenuh beli dan oversold, jenuh jual. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga tapi kita menggunakan osilator ini bisa kita pakai yaitu stokastik, kemudian percent range, kemudian ada juga RSI, ada banyak osilator. Kemudian yang ketiga adalah price action. Nah, price action ini apa? Adalah price action trading ini adalah metode untuk spekulasi pasar keuangan yang terdiri dari analisis pergerakan harga dasar sepanjang waktu dalam menentukan masuk dan keluarnya kita di pasar. Jadi setelah kita mengetahui tren, kemudian kita sudah menentukan titik jenuh jual dan jenuh belinya, kita akan masuk ke pasar dengan menggunakan price action. Nah, price action ini bisa kita pakai ada menggunakan jenis-jenis candle juga bisa, menggunakan juga garis-garis tren, ataupun kita menggunakan chart pattern juga bisa, itu bisa semua. Jadi teman-teman bisa uji dulu indikatornya, itu minimal 70%, baru kita pakai begitu. Nah, tips yang ketiga yaitu dengan cara disiplin. Nah, disiplin ini kita bisa mengikuti sistem yang kita sudah buat, strategi yang sudah kita buat, mulai dari trading plan, kemudian analisis teknikalnya kita sudah ada, kita sudah bisa jalankan itu secara disiplin. Kenapa? Karena ini hukumnya wajib. Karena disiplin dapat mendidik seorang trader bertanggung jawab pada sistem yang sedang digunakan. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa adanya kedisiplinan dalam transaksi, itu akan membuat kita tersesat ke market. Jadi hari ini kita sudah profit, kemudian kita targetnya sudah dapat, kemudian transaksinya sudah melebihi targetnya kita masih transaksi, akhirnya transaksi yang kita sudah dapatkan itu bisa jadi hilang kayak gitu. Makanya jangan serakah, tetap disiplin. Kenapa? Karena psikologi kita bisa terganggu kayak gitu. Oke. Nggak terlalu banyak sih tips yang bisa saya berikan. Kenapa? Karena sudah dibahas semua tadi oleh Bu Ibu Dina. Oke, nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Master Randi untuk tambahan materinya pada sesi webinar kali ini. Mungkin yang perlu kita tambahkan kan memang tadi dari Mas Tidina itu materinya sudah cukup daging banget gitu ya. Nah, sekarang ditambahkan dari Mas Randi, kalau misalnya yang pertama itu untuk masuk pasar, strateginya yang pertama itu kita harus punya trading plan. Jadi, pada umumnya, pada tahap basic, biasanya kita menentukan risk reward rasionya itu 1:1. Lalu untuk intermediate itu 1:2 dengan risk 50 pips, reward 100 pips.
Untuk advance ya silakan, kita karena sudah lebih profesional bisa menentukan untuk lebih besar lagi untuk risk and reward rasionya. Lalu yang kedua tidak lupa itu adalah money management. Kita perlu hanya menggunakan 2-5% dari equity. Selanjutnya itu ada analisis teknikal. Nah, untuk analisis teknikal ini sangat baik untuk pemula pada trading. Karena ini analisis teknikal itu kita belajar dari data-data historical. Nah, ini perlu diuji sampai minimal 70% keberhasilan. Dari analisis teknikal itu ada 3, ada trend, osilator, dan price action. Nah, yang paling penting yang perlu di-highlight dari materi dari Master Randi itu adalah disiplin. Karena tanpa disiplin, semua trading plan yang bagus, money management yang bagus juga, itu akan berantakan kalau kita tidak disiplin dalam menetapkan trading plan serta money management kita yang sudah susun sebelumnya, maka membuat kita itu menjadi gagal dalam trading. Nah, Master dan Masti ini sudah ada pertanyaan. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya. Yang pertama, Master, ini yang jawab, saya bacakan dulu pertanyaannya, terus nanti saya lempar ke salah satu, gitu ya? Silakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari salah satu peserta anonim. Master atau Masti, after FOMC, pergerakan market kayaknya stuck di situ-situ aja ya. Terutama gold, pergerakannya hampir tak terlihat sama sekali. Emang seperti itu ya market forex pasca news? Ini yang mau jawab mungkin dari Mas Tidina dulu. Oke. Silakan. Apa namanya, untuk market forex terutama gold, memang kalau misalkan terutama gold ya, kalau saya sih seringnya trading di gold gitu, jadi sedikit banyaknya tahu karakter gold gitu kan ya. Kalau emas biasanya kalau misalkan habis news itu suka sideways gitu, apalagi newsnya yang lumayan besar kayak semalam itu FOMC yang hasilnya itu bikin USD-nya melemah kan ya, melemah karena di press conference-nya kayak gitu. Untuk fundamentalnya semalam akhirnya USD-nya melemah dan SAU terbang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kemarin itu udah kelihatan dari segi analisa teknikalnya, di daily-nya itu udah ada apa namanya, ada jarum ya, jarum ke atas, itu potensinya untuk naik besar kayak gitu. Dan kalau misalkan dilihat untuk emas, memang trennya itu masih trend up kayak gitu. Jadi kalau untuk emas untuk saat ini FOMC lebih baik wait and see dulu aja, karena memang masih di situ-situ harganya dari pagi, belum ada pergerakan kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan mau open posisi, cari pair yang lain aja dulu kayak gitu. Mungkin dari Pak Randi ada tambahan kali. Ya, jadi sebenarnya pada saat kita menghadapi suatu fundamental seperti itu, kita harus tahu yang pertama itu range-nya dulu, kayak gitu. Kita harus pelajari tentang range hariannya, range mingguannya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya range hariannya sudah di break, nah itu kita bisa lihat range yang mingguan. Nah, setelah berita itu keluar, kalau misalnya masih stagnan juga, berarti ada sesuatu yang ditunggu. Nah, hari Jumat ini akan ada rilis non-comparable, mungkin dari efek stagnan market di range yang di situ-situ saja, mungkin akan berefek besar pada saat keluarnya rilisnya non-comparable yang hari Jumat nanti. Itu sih dari saya. Ya, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Tidina dan Mas Randi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya itu dari Bapak Rocky. Itu apa fungsi trading, Kak? Mungkin Mas Randi boleh bantu jawab.
Oke, jadi apa sih fungsi trading itu? Fungsi trading itu namanya juga trading ya. Trading itu adalah perdagangan, berdagang. Artinya trading sebenarnya ini adalah bahasa Inggris sebenarnya, artinya perdagangannya. Fungsi dari trading itu ya kita berdagang, kita cari cuan, di mana pada saat kita sudah apa namanya masuk di trading, nah itu kita cari cuan gitu. Sama seperti bisnis-bisnis lain, itu bisa kita jadikan bisnis juga trading forex. Gitu. Jadi kembali lagi pada dasar katanya trading. Trading itu kita jual beli. Jadi kalau kita mungkin kembali ke harafiahnya bahasanya bahwa fungsinya itu adalah untuk mencari cuan seperti yang dibilang Master Andi tadi. Selanjutnya pertanyaan dari Destrada Damarti. Masti, kalau kita mantengin chart itu bagus nggak untuk kesehatan mental? Ya walaupun sambil nyantai tapi nggak bisa lepas dari chart gitu, tapi tetap takut loss. Oke. Oke, silakan Mas Tidina. Jadi apa namanya itu nggak bagus ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita mantengin chart terus, itu bikin kita pengen masuk pasar terus gitu loh. Masuk pasar itu bukan berarti bagus juga. Begitupun kalau misalkan udah profit gitu ya, udah profit banyak, terus kita mantengin chart terus gitu, itu nggak bagus gitu kan. Makanya kenapa saya selalu bawel gitu kan. Kalau udah target hariannya udah tercapai, udah stop dulu tradingnya, besok lagi gitu kan, tutup marketnya. Karena apa? Nanti kita gatel pengen open posisi kayak gitu kan ya. Open posisi itu belum tentu juga gitu loh. Apa kita profit lagi belum gitu kan. Resikonya malah apa besar juga kayak gitu kan. Jadi lebih baik kalau misalkan sudah apa namanya udah cukup apa target hariannya sudah tercapai, ya udah stop tradingnya, besok lagi kayak gitu. Jadi jangan diliatin terus. Kalau misalkan takut loss kayak gitu kan ya jangan trading. Kayak gitu, karena yang namanya trading itu pasti ada lossnya gitu, walaupun dia udah profesional pun pasti ada lossnya. Cuman gimana sih caranya supaya terminimalisir, ya salah satunya ya tadi kalau secara teknikal, maksudnya secara ininya ya kita harus pasangin TPSL kayak gitu. Itu kan salah satu cara juga gitu. Seperti itu. Mungkin Mas Terandi ada yang mau ditambahin nggak? Cukup, udah jelas banget itu. Kalau nggak mau pantangin chart, ya udah pakai SLDP gitu kan. Betul. Ya kalau misalnya harus ada yang namanya trading plan seperti yang kita jelaskan tadi. Trading plan artinya salah satunya yaitu kita harus punya ada waktu-waktu tertentu untuk trading. Begitu. Jadi jangan selalu pantangin chart. Cari waktu-waktu tertentu, kalau misalnya seperti di market sesi Amerika, kemudian sesi Eropa, pembukaannya itu kita boleh trading pada saat itu. Begitu. Iya, terima kasih buat jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya cukup menarik ini. Saya punya sel di bawah banget di 1925. Kira-kira XAU bakal turun lagi kah dalam waktu dekat ini? Masih saya hold, baiknya cut loss atau gimana nih? Silakan Mas Terandi. Mas Terandi cocok ini. Oke, jadi sebenarnya sih kalau misalnya kita trading pada saat kita entry, kita tuh sudah harus tahu apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Jangan sampai kita entry didiamin aja kayak gitu. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur, ya pilihan yang pertama, kalau nggak mau apa namanya cut loss, ya udah ketahanan dananya dikuatin aja sampai jadi dihitung ya. Jadi hitung pergerakan market dari harga terendah sampai harga tertinggi yang ada di gold. Kalau di 1925 saya rasa sih masih bisa dianalisis sih. Jadi saya mau izin share dulu. Nah, ini kemarin sebenarnya sudah ada base sih.
sebenarnya sudah ada, kita bisa tarik garis trend line, itu sudah ada harga tertinggi dan harga terendahnya. Nah, kemarin sempat di break, cuman kan kemarin sempat ada berita, makanya harganya naik lagi. Dari hasil itu harusnya secara teknikal dia sudah lanjut turun lagi, tetapi hasil dari FOMC ini hasilnya dovish, makanya Mas tetap rally up kayak gitu. Nah, untuk posisi di 1925 kita ada di 1925. Kita masih nunggu nih hasil berita dari NFP. Kalau memang NFP bisa break lagi yang 1930, masih bisa dijemput. Nah, tetapi kalau misalnya nggak bisa, kita tetap harus pasang yang namanya risk management. Ya, minimal untuk meminimalisir resiko, ya kita perkuat aja ke tanah. Ataupun kalau misalnya kita mau cut loss, itu pada saat harga di break. Dan harga tertinggi yang kemarin itu berada di 1970-an. Kalau 1970-an di break, maka akan berlanjut. Kayak gitu. Jadi ada dua nih ya, selain kita memperkuat dana, perlu nunggu lagi berita besok ya, Mas Randi. Ada yang mau ditambahkan Mas Tidina atau kita next ke pertanyaan selanjutnya? Next aja. Udah cukup. Ya, oke, baik. Siap. Yang pertama modalnya kuat aja. Kalau misalkan mau di hold gitu, karena yang namanya market itu pasti balik lagi. Cuman kapannya kita nggak tahu, dan modal kita kuat apa enggak kayak gitu. Kalau misalkan mau di hold, ya udah ketahanan akunnya diperkuat. Tapi kalau misalkan mau di cut loss, cari area yang tepat kayak gitu. Iya. Makasih Mas Tidina. Selanjutnya dari Ibu Ceria. Malam Pak, kayaknya ini pertanyaannya jelas untuk Mas Randi. Mau tanya sama Pak Randi, gimana cara menentukan tren? Terima kasih. Jadi untuk menentukan tren, kita untuk di awal nih ya, sebelum kita lanjut ke advance sampai intermediate, dari intermediate sampai ke advance, kita untuk di awal menggunakan indikator dulu untuk membantu kita melihat tren. Kita bisa melihat tren itu dengan menggunakan indikator, salah satunya yaitu moving average. Moving average ini banyak yang digunakan untuk menentukan kita punya tren. Nah, cara penggunaan dari indikator moving average sangat gampang banget. Saya izin share dulu. Nah, jadi kita masuk di indikator, kemudian pilih indikator tren. Nah, untuk penggunaan indikator bisa menggunakan periode tertentu. Itu bisa menggunakan angka-angka yang teman-teman bisa pakai. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan periode-periodenya, itu tergantung kebutuhan. Kalau kita mau analisis harian, berarti kita pakai yang harian. Kalau di harian kita bisa pakai yang 24 itu ke atas, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai yang mingguan, berarti kita pakai yang 120 misalnya. Nah, dalam satu minggu ini trennya masih up. Kemarin sempat mau down satu minggu ini, tapi karena adanya berita, harga di break lagi, movingnya di break lagi, makanya berbalik arah lagi, jadi menjadi uptrend. Cara baca uptrendnya itu dengan menggunakan indikator moving average. Kalau misalnya MA-nya berada di bawah harga, artinya harga cenderung untuk downtrend. Tetapi kalau misalnya harganya berada di atas MA, itu harganya cenderung uptrend. Itu ya, Bu Ceria. Ya, terima kasih untuk Mas Randi dan Ibu Ceria. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Mas Tidina dan Mas Randi. Gimana sih cara kita nggak pengen open posisi terus ketika sudah mencapai target harian? Mungkin pertanyaan terakhir ini boleh Mas Tidina yang jawab? Boleh. Oke. Gimana sih caranya biar kita nggak kepengen open posisi terus ketika sudah mencapai target harian? Ya jangan buka market lagi gitu.
Sesimpel itu lah Mas. Ya, jadi kita harus disiplin sih sebenarnya. Disiplin sama diri sendiri. Kalau misalkan udah mencapai target harian, jangan serakah gitu. Karena itu penyakitnya para trader tuh serakah. Karena kita udah pede nih, udah apa namanya profit terus nih dari tadi, udah mencapai target harian, kali aja nih bisa bisa apa dapat lagi nih profitnya kayak gitu kan. Karena kepedean itu, overconfidence, akhirnya apa namanya bisa aja nanti salah gitu analisanya, itu bisa jadi, atau maksain untuk open posisi. Jadi lebih baik udah mencapai target harian, tutup MT5-nya, udah tidur. Gitu. Iya, terima kasih. Jadi memang kadang kita jiwa-jiwa serakahnya tuh timbul Iya, ya. Kita sudah terlalu iya. pede, overconfident sama analisanya kita yang mungkin sebelumnya tuh profit terus. Kita Jadi harus galak dan tegas sama diri sendiri sih. Kalau nggak digituin, ya bakalan serakah terus gitu. iya betul Mas. Nah, tadi itu sudah pertanyaan terakhir untuk teman-teman semuanya. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya langsung bisa apa namanya angkat tangan. Udah nggak ada ya? Kayaknya webinar sesi kali ini seru juga ya Mas Tidina, Mas Randi. Banyak yang apa namanya? Banyak yang bertanya juga. Terima kasih untuk segala materi, segala pelajaran yang diberikan oleh Mas Tidina dan Mas Randi. Oke. Siap, sama-sama. Terima kasih. Jadi ini kita tutup untuk sesi webinar kali ini. Terima kasih kepada semua peserta dan semua masyarakat yang sudah hadir pada webinar hari ini. Mas Tidina, Mas Tirandi, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sama-sama. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat sedikit ilmu. Amin, semoga ilmunya semua bermanfaat. Kita tutup webinar kali ini. Selamat malam.